Ya, baik anak-anak, kita masuk poin yang kedua, yaitu tentang penjumlahan vektor secara geometri dengan cara analisis ya. Saya informasikan di awal nih bahwa pembelajaran ini ya, yang kedua ini cukup sedikit rumit. Kenapa? Karena berhubungan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, sebetulnya gambar yang sudah saya sajikan ini hanya ada dua vektor ya. Ada vektor V1 dengan vektor V2 ya. Vektor V1 dengan vektor V2. Nah, kemudian kita hubungkan dengan sumbu X dan sumbu Y, maka akan muncul nilai vektor V1X dengan vektor V1Y. Ya, ini ya. Ini untuk vektor V1. Nah, kemudian yang kedua, yang ini vektor V2 terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka V2X dengan V2Y ya, vektor V2Y. Saya ulangi, ada vektor V1 dengan vektor V2. Gaya-gaya yang bekerja terhadap sumbu X dan sumbu Y yaitu ada vektor V1X dengan vektor V1Y. Nah, yang vektor V2-nya vektor V2X dengan vektor V2Y. Nah, sampai sini dulu ya. Semoga bisa kalian pahami dulu nih untuk analisisnya. Nah, berikutnya kita uraikan di sini ya. Karena berhubungan dengan sumbu X dan sumbu Y, otomatis di sini ada muncul sudut elevasinya. Ya, saya simpulkan saja bahwa nilai sudut elevasi yang bekerja pada vektor analisis ini untuk sumbu X itu bernilai cos alfa ya. Untuk sumbu Y-nya itu bernilai sin alfa. Oke. Lanjut, yang ketiga ada pengurangan vektor. Tadi penjumlahan, sekarang pengurangan ya. Bisa kita amati juga gambar 1 dengan gambar 2. Nah, sebetulnya ini hampir menyerupai ya. Ada poros O ya, kemudian vektor A, min vektor B, dan vektor C. Ini untuk penghubung antara ujung B dengan O ya, poros O. Ya. Ini dia cara menggambar vektor C ya, sama dengan vektor A, ini vektor A ditambah min vektor B. Kenapa min? Karena arahnya ke bawah ya, menuju kuadran yang negatif. Maka vektor A kemudian pangkalnya itu ditarik di vektor B ya. Jadi untuk yang C-nya itu dari ujung B ke O. Ya, berikutnya yaitu adalah vektor analisis. Nah, ini yang saya sampaikan di awal ya, nanti di poin kedua itu. Nah, di sini ada 3 buah vektor. Ada F1, F2, F3. Kalau tadi V1 sama saja. Yang jelas ini menandakan atau menyimpulkan bahwa nilai ini adalah nilai vektor ya. F1, F2, F3 ya. Timbul sudut alfa dengan beta. Ya, untuk F1 dulu kita analisis ya. Ada nilai F cos alfa. Kenapa F1 cos alfa? Karena terhadap sumbu X ya kan. Nah, untuk F1 terhadap sinnya, F1-nya, maka F1 sin alfa. Kenapa? Terhadap sumbu Y. Nah, untuk F2-nya sama ya kan. Kita tarik ke sumbu X, maka F2 cos beta. Kenapa beta? Karena di sini beta. Oh, tadi alfa kan. Nah, kita munculkan ya. Oke, F2 cos beta ya kan. Untuk Y-nya berarti F2 sin beta. Nah, itulah pembedanya antara sumbu X dengan sumbu Y. Kalau X itu cos alfa, cos beta. Untuk Y-nya itu sin alfa, sin beta. F2, F1-nya itu menandakan vektornya. Nah, untuk yang F3, karena sejajar terhadap sumbu Y, maka dia tidak memiliki cos alfa ataupun cos beta ya, tidak bisa ditarik terhadap sumbu X. Oke, kita simpulkan ya menggunakan tabel nih, ini untuk mempermudah kalian. Kita analisis untuk F1, Fx-nya terhadap sumbu X-nya, F1 cos alfa ya, Fy-nya F1 sin alfa, F2-nya min F2 cos beta. Kenapa min? Ya, karena di sini
arahnya ke kiri atau termasuk kuadran yang negatif ya. Di matematika pasti sudah disampaikan nih. Di SMP juga pasti sudah mendapatkannya ya. Untuk kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Mana saja kuadran yang negatif ya. Kemudian lanjut kita yang FY-nya F2 sin beta. Ini yang tadi saya sampaikan ya. F3-nya terhadap sumbu X tidak ada, maka berisi atau bernilai 0 ya kan. FY-nya min F3. Kenapa min F3? Karena kuadran negatif atau arahnya ke bawah ya kan. Tidak menimbulkan sudut elevasi sin beta maupun cos beta ataupun sin alfa maupun cos alfa, karena tidak membentuk sudut ya. Nah, kemudian yang bagian bawah ini sigma fx atau jumlah dari gaya yang bekerja pada sumbu X ya. Ini sigma f ya, gaya yang bekerja pada sumbu Y. Oke, lanjut ya. Nah, setelah kalian mendapatkan gaya-gaya fx dengan fy ya dari 3 gaya ini atau 3 vektor ini, maka kita bisa menentukan nilai resultannya ya. Gimana caranya? Itu mengkuadratkan dari sigma fx. Nah, jadi kalian tentukan dulu sigma fx-nya berapa, baru dikuadratkan. Ditambah sigma fy-nya juga sama, dikuadratkan ya. Nah, setelah sama-sama dikuadratkan, baru kalian akarkan. Nanti akan ketemu nilai resultan vektornya. R besar ini menyimbolkan nilai resultan ya. Ya. Yang berikutnya adalah tangen theta atau arahnya ya. Kalau tadi ditambah ya kan, kalau sekarang dibalik ya. Sigma fy dibagi sigma fx. Fy dulu dibagi fx. Yang ini hasilnya. Nah, yang terakhir bisa kalian tentukan nilai sudut elevasinya atau sudut tetanya ya, sudut R terhadap sumbu X-nya. Nah, itulah materi vektor analisis ya, atau analisis vektor. Jadi kalian butuh ketelitian ya, atau kejelian yang cukup bagus untuk menganalisis sebuah vektor ini, beberapa vektor ini ya. Langsung saja ya, karena materi sudah selesai, kita masuk ke contoh soal, sepertinya lebih menarik ya. Soal untuk didiskusikan, sama saja. Contoh soal. Ya, ini dia. Untuk sudut elevasinya sudah berbentuk angka ya. Ini sudutnya sebesar 37 dengan 53. Ini bukan sudut sederhana ya. Biasanya kan sudut sederhana itu 0, 30, 45 ya kan, 60, 90 dan seterusnya. Nah, ini juga ada 3 vektor. Ada F1 nilainya 4 Newton, F2 nilainya 6 Newton, F3 nilainya 10 Newton ya, terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, analisisnya seperti apa? Sama dengan yang tadi saya sampaikan ya di materinya. Nah, tapi perlu saya sampaikan juga nih untuk nilai sudut elevasinya ya di awal ya. Nah, ini yang kita butuhkan, nilai resultan. Oke, ini dia di awal ya. Sin 37 derajat itu nilainya 0,6 ya, ini pembulatan. Jadi kita ambil satu angka di belakang koma saja. Ya. F1 itu 4, berarti 4 cos 37 derajat ya. Tadi kan F1 cos alfa ya kan, karena di sini sudah ada nilai angkanya, maka 4 cos 37 derajat. Nah, kemudian terhadap sumbu Y-nya, maka 4 sin 37 derajat. Nah, ini dia ya, pembedanya sin dengan cos terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bergeser ke vektor 2 ya, F2-nya itu bernilai 6 Newton, maka kita tarik terhadap sumbu X, maka nilainya 6 cos 53 derajat. Nah, untuk sumbu Y-nya, maka 6 sin 53 derajat. Oke, gitu ya. Nah, kemudian yang vektor 3-nya atau F3-nya bernilai 10 Newton, Fx-nya bernilai 0 ya, karena dia sejajar terhadap sumbu Y. Fy-nya hanya negatif 10, hanya menambahkan nilai negatifnya saja. Kenapa? Karena ini berada di kuadran negatif ya, atau arahnya ke bawah. Nah, ini kesimpulannya hampir sama dengan materi yang tadi ya. 4 cos 37 derajat ya. 4 cos 37 itu 53 ya.
0,8, mohon maaf, 0,8. 0,8 maka dikalikan 4, 32 ya. Nah, kemudian FY-nya itu 4 sin 37 derajat. Nah, ini 4 dikali 0,6 hasilnya 2,4 ya. Kemudian F2-nya min 6 cos 53 derajat. Hasilnya min 3,6. Untuk FY-nya 6 sin 53 derajat yaitu 4,8. Nah, ini 0, ini min 10. Sigma FY-nya maka bisa ditentukan min 0,4 dari mana? Penjumlahan antara 3,2 ditambah min 3,6 hasilnya min 0,4. Yang ini juga sama, 2,4 ditambah 4,8 itu 7,2 ya kan, dikurangi min 10 maka hasilnya min 2,8 ya. Sudah ketemu ya nilai sigma fx dengan sigma fy-nya. Baru kita bisa menentukan nilai resultannya kan. Nah, ini dia. Sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Sigma fx-nya min 0,4 dikuadratkan ya kan. Nah, ditambah min 2,8 dikuadratkan ya. Kalian jabarkan terlebih dahulu. Ini saya langsung hasil akhirnya, yaitu sebesar sudah di akar ya. Nilainya 2,83 Newton. Ini untuk nilai resultannya. Oke. Bisa menentukan nilai tangan theta juga. Sigma fy per sigma fx min 2,8 dibagi min 0,4 hasilnya 7 ya. Oke, untuk sudutnya yaitu adalah 81,86 tangan tetanya ya. Oke, itulah contoh soal dari vektor analisis. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.